scale up istilahnya, intensifikasi dari reaksi kimia. Nah, yang berikutnya kita lihat beberapa aplikasi yang sudah dilakukan di ITB, gitu ya, yaitu sintesis eksplosif material, penicillin, dan juga buat obat jantung, dan yang jadi perhatian nasional sampai sekarang kita masih impor Pak Didin, mohon ya. maaf Pak, suaranya kadang putus-putus Pak. Oh gitu. Iya, mohon maaf sekali. Halo? Jadi saya ingin berbagi apa yang sudah kami lakukan untuk sintesis beberapa chemical tersebut. Nanti di akhir barangkali kita akan melihat peluang-peluang ya yang bisa kita lakukan, dan pada akhirnya tentu saja apakah ini layak dikerjakan, kira-kira di, mudah-mudahan suaranya sekarang jauh lebih lancar. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, kalau kita lihat sejarah dalam peralatan dalam bidang kimia, jadi kimia itu apa namanya, istilahnya barangkali dulu belum kimia ya, tetapi kita tahu bahwa yang namanya kimia itu adalah ilmu tentang material. Material artinya kita punya untuk suatu sifat tertentu. Jadi misalkan saja kalau kita ingin punya bau-bauan, bau-bauan parfum misalkan saja, itu adalah bidang kimia. Mengapa? Karena harum tertentu itu di apa namanya, yang punya tanggung jawab itu adalah suatu material tertentu. Materialnya kalau sekarang tentu saja chemical tertentu ya, dengan struktur tertentu, dengan apa konfigurasi atom tertentu barangkali. Nah, kalau sifatnya bisa konsisten, misalkan saja bau apa, misalkan saja bau melati, ya, maka eh, kita kimia modern tentu saja mengharapkan bahwa bau melati itu disebabkan oleh suatu struktur senyawa tertentu. Nah, sejak zaman dulu ini Bang Samsir sudah bekerja itu ya dengan kimia. Jadi misalkan saja metalurgi, kalau seandainya dipanaskan maka akan menghasilkan metal tertentu, apa yang kita kenal sebagai pirometalurgi. Sehingga dari batuan kemudian kita dapatkan besi. Jadi itu adalah cerita yang sudah lama sekali. Nah, berkaitan dengan bahan parfum misalkan saja, dulu orang mengharapkan bahwa baunya tentu saja konsisten. Maka di awal-awal apa namanya, tahun tahun Masehi ya, orang berpikir apa itu yang menyebabkan suatu material dan kemudian ketika tidak kita pecah-pecah gitu ya, sampai suatu ketika dia tidak berubah lagi sifat apa yang kita kenal sebagai atom, istilah. Jadi pengertian atom di zaman itu adalah bukan atom seperti yang sekarang, tapi suatu sifat dari suatu material tertentu yang konsisten ketika dibagi-bagi. Jadi kalau misalkan aja tahu begitu ya, dibagi dua, kiri kanannya itu sama, bagi empat gitu juga. Itu yang. Nah, untuk mendapatkan itu orang melakukan proses yang barangkali sekarang istilahnya formulasi. Jadi ini tahun 1000
1200 sebelum Masehi. Ada Taputi ya di Mesopotamia, dia dikenal sebagai orang pertama yang menciptakan harum tertentu. Jadi kimia tentang harum-haruman itu sudah usianya begitu ya, udah hampir lebih dari 3000 tahun. Nah, peralatan yang digunakan itu misalkan saja alembik ya. Ini gambar saya ambil dari satu buku gitu ya, tentang alchemy, peralatan Greek barangkali ya, di Yunani sana. Ini alat destilasi awal, bentuknya begini saja. Nah, itu berkembang lama sekali sampai pada suatu ketika Jabir Ibnu Hayyan, yang dikenal dengan Jeber di Eropa sana, bapak kimia ya, yang membuat berbagai macam peralatan untuk bekerja di dalam ilmu kimia yang tadi disampaikan. Jadi misalkan saja zaman itu ada teori phlogiston, bagaimana kita bisa mendapatkan atau membuat sesuatu yang berasal dari sesuatu yang lain. Nah, itu bagaimana cara? Jadi ini adalah awal dari berbagai macam pemikiran tentang sintesis. Artinya, ketika membuat sesuatu itu adalah ilmu kimia. Jadi tidak hanya mengubah bentuk, tetapi betul-betul mengubah sifat. Jabir Ibnu Hayyan punya teori katanya bahwa kalau suatu zat punya sifat tertentu, maka dia punya komposisi tertentu. Jadi itu berkaitan dengan komposisi. Jadi oleh karena itu beliau barangkali disebut sebagai bapak. Kalau kita lihat misalkan saja ini hampir 1500 atau berapa ribu tahun tidak berubah-ubah si peralatan untuk mendapatkan bahan kimia. Nah, belakangan kemudian rasa ingin tahu dari saintis itu makin tinggi. Tentu saja itu mensyaratkan peralatan yang juga makin baik. Jadi ini beberapa alat yang di masa sampai saya kira kimia modern sekarang, ketika kita melakukan sintesis atau melakukan karakterisasi, itu familiar dengan alat-alat yang ini. Jadi yang salah satu tonggak pentingnya itu adalah Lavoisier ya, yang membuat banyak sekali itu peralatan karena melakukan percobaan. Nah, teorinya itu dimunculkan misalkan harusnya oksigen di Lavoisier. Nah, tentu saja untuk menguji teorinya itu dia harus menggunakan peralatan-peralatan. Nah, barangkali didasarkan pada ide bahwa dia itu komposisi dari suatu zat-zat tertentu, maka itu harus diukur si zat-zat. Oleh karena itu dalam perkembangan kimia modern itu alat-alat ukur itu menjadi penting. Samping alat sintesisnya, ya, alat pekerjaan kimianya gitu membuat suatu material tertentu, tapi juga alat-alat ukur. Jadi, kita mengenal misalkan aja ada buret, ya, neraca analitik juga berkembang makin baik, itu ditopang oleh apa yang kemudian sebagai aplikasi dari konsep yang disampaikan oleh Jabir Ibnu Hayyan, kalau nggak salah bahasa Latinnya itu fortissimo composite, ya. Komposisi yang kuat dari suatu material. Nah, di sini tentu saja saya menulis beberapa orang penting, misalkan saja Frederick Wöhler ya, yang mensintesis urea, salah satu tonggak penting di dalam organik, kimia organik, yang menghasilkan
sesuatu bahan dari yang lain. Kalau nggak salah itu awalnya dari amonium cyanat itu ya, dipanasin pakai PV. Kemudian dihasilkan urea. Nah, jenis-jenis unsurnya, atomnya, kemudian sebelumnya itu ada teori atom dari Dalton yang memberikan simbol khusus terhadap berbagai macam atom tertentu. Jadi ini sudah mulai orang bisa memisahkan unsur-unsur tertentu dari suatu campuran. Ada ada yang bisa menghasilkan oksigen di zaman-zaman. Nah, tonggak penting yang lainnya tentu saja adalah produksi amonia. Habermas, kita tahu bahwa ini adalah revolusi pertanian. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan panjang ini, perubahan alat itu sangat menentukan kita bisa buat apa. Nah, dari sini kemudian orang mulai berpikir bagaimana secara terarah begitu ya bisa memproduksi bahan kimia tersebut. Nah, pada umumnya kalau kita ingin memproduksi bahan kimia itu dari yang kecil, misalkan aja kita pakai lampu, ya habis itu kita tingkatkan volumenya, habis itu dibesarkan, dibesarkan. Jadi reaktornya besar. Tapi itu punya kendala tersendiri, oleh karena itu orang banyak melakukan berbagai macam percobaan supaya reaksinya itu bisa berlangsung di dalam sistem yang kontinu, mengalir. Ini mulai berkembang di sekitar 1950 berdasarkan menggunakan alat-alat yang sudah dirancang itu, habis itu diadaptasi itu, untuk supaya dia itu bisa berlangsung secara aliran. Oke, nah di sekitar di awal tahun 90-an orang mulai berpikir dengan pengetahuan tentang fluida mikro, salah satu institusi yang berperan untuk menginisiasi teknik baru ini, apa yang disebut dengan mikroreaktor, itu di Karlsruhe. Jadi yang pertama kali mikroreaktor itu dijadikan sebagai pertukaran panas. Jadi apa namanya, kita tahu kalau reaksi itu bisa menghasilkan panas atau membutuhkan panas. Nah, tim dari Karlsruhe ini itu menggunakan channel mikro untuk memanage panas. Jadi apakah panas yang dikeluarkan atau panas yang diterima. Nah, di sekitar tahun 97 dan tahun 2000 itu mikroreaktor booming untuk dicobakan ke dalam berbagai macam reaksi. Nah, seperti kita tahu dalam sejarah kimia, saya kira hampir semua perusahaan besar kimia sekarang itu asalnya dari Jatwarna. Dan mikroreaktor ternyata bisa diaplikasikan untuk menghasilkan zat warna. Zat warna yang terkenal saya kira secara komersial itu adalah senyawa ajo. Dan di Indonesia itu pabriknya yang menghasilkan bahan kimia zat warna. Nah, misalnya aja BASF atau ICI itu sudah memulai tahun 1800 sekian. Nah, di Indonesia barangkali relatif baru. Nah, mengapa? Salah satu kendalanya adalah proses scale up. Nah, dengan menggunakan mikroreaktor, barangkali ini akan menjadikan terobosan dari yang tadinya harus melakukan scale up dan
sekarang tidak perlu. Nah, salah satu hal yang lain itu adalah tren di dalam bidang sustainability. Itu saja mikroreaktor itu menjadi hal yang menarik untuk dieksplor supaya kita tidak mengotori alam terlalu banyak begitu ya ketika proses pengembangannya, dan juga aman bagi kitanya juga sebagai pelaku. Nah, Anda bisa Bapak Ibu bisa mempelajarinya secara lebih detail di buku-buku yang sekarang beredar begitu ya. Dan kalau kita belajar teknik ini, teknologi sintesis mikroreaktor ini, berarti kita tidak terlalu lama. Ini mulainya tahun 92, ini sekitar tahun 2000 barangkali gap kita dengan peneliti di dunia atau industri di dunia ini tidak terlalu besar. Oke, ini adalah tipikal dari pengembangan proses dari suatu material yang kita dapatkan di laboratorium. Ini misalkan saja sintesis apa. Oke. Nah, kita gunakan misalkan saja ini di labu 25 mili gitu ya. Nah, kita bisa aduk, bisa panaskan ini di atasnya ini mahasiswa barangkali harusnya ini pakai nitrogen ya. Berarti kalau tidak gelembung berarti nitrogennya kosong. Berarti di dalamnya ini apa namanya? Tidak inert. Biasanya ini pakai nitrogen atau pakai argon. Anda bisa lihat di sini itu digunakan balon. Saya kira Anda semua tahu itu ukuran balon. Bapak Ibu semua tahu. Habis itu biasa kita lakukan reflux, kita atur-atur pemanasannya. Ini misalkan saja seperti kalau saya tadi bilang volumenya 25, berarti ini barangkali 15 liter. Oke, diatur suhunya, kalau ini suhu ruang tentu saja tinggal diaduk saja. Nah, problemnya barangkali ketika dia panas itu misalkan dia eksoterm, maka panasnya itu akan tertahan di sini, tertahan di dalam labu ini, dan akibatnya temperatur yang tadinya kita inginkan dingin itu menjadi panas. Nah, oleh karena itu perlu kita cek di dalam itu suhunya naik apa tidak. Kalau dirasa perlu, kita tambahkan apa ini, tambahkan pendingin. Nah, kalau kita tingkatkan volumenya, jadi misalkan saja ini reaktor 10 liter ya, dari 250, maka kita harus meningkatkan volume. Nah, yang menarik adalah bukan menarik, yang harus menjadi perhatian itu adalah bahwa volume itu adalah pangkat 3. Jadi misalnya 3 meter, meter pangkat 3. Sementara luas dari dinding yang tadi untuk ekspos panas atau memasukkan panas begitu ya, itu pangkat 2. Jadi ketika di sini kita cukup aduk-aduk dengan apa namanya, dengan stirrer kecil saja supaya dari tengah ke dinding itu bisa homogen, itu barangkali relatif mudah. Ceritanya agak lain kalau ini sudah cukup besar. Jadi kalau cukup besar, energi panas yang dihasilkan serta energi panas yang dibutuhkan itu harus sesegera mungkin bisa disetimbangkan. Oleh karena itu, kalau Anda lihat di sini ada apa? Ada pipa ya yang memberikan panas dan sekaligus mengambil panas dalam waktu sesegera mungkin. Nah, panas dan dingin yang dihasilkan itu berasal dari jaket. Sehingga kalau
yang ada di tengah, maka ada perjalanan dari dinding ke tengah. Nah, tentu saja makin besar volumenya itu akan makin lama untuk menghomogenisasi. Sehingga eh, teman-teman kita di teknik kimia begitu ya, itu melakukan pemodelan serta eksperimen bagaimana caranya supaya si larutan yang ada di dalam reaktor itu jadi homogen. Itu kajian yang luar biasa ekstensif, sehingga seringkali untuk satu proses dari skala lab ke skala komersial yang ada di sebelah kanan itu bisa bertahun-tahun, bisa belasan tahun. Harus investasi sedemikian besar sehingga pada akhirnya kita bisa memproduksi bahan kimia yang barangkali jumlahnya skala ton begitu ya, supaya tingkat kegagalan yang ada di reaktor besar ini itu seminim mungkin. Nah, ini adalah uh, proses intensifikasi proses dari produk komersial, dan sebagian besar industri sekarang ya kira-kira melakukan percobaan atau pengembangan seperti ini. Oleh karena itu biasanya agak susah suatu industri itu berubah dari satu komoditas ke komoditas lain karena memerlukan yang sangat besar. Nah, kalau kita masuk ke dalam revolusi yang tadi saya cerita itu, maka kita bisa bandingkan misalkan saja luas per volume dari suatu reaktor. Nah, kalau tadi dari dinding sampai ke tengah itu butuh waktu yang lama karena luas permukaannya itu makin perbandingannya makin kecil. Sehingga ketika kita meningkatkan volumenya itu rasionya itu konsekuensinya apa itu akan makin sulit. Nah, dengan konsep mikroreaktor itu maka si channel ini bisa mentransfer atau menerima atau mengeluarkan panas dan kemudian bisa dengan segera oleh lingkungan. Nah, ini salah satu reaktor komersial ya, di ITB itu ada ya, melakukan riset menggunakan peralatan sains. Nah, perkembangannya itu menarik ketika mikroreaktor ini diaplikasikan untuk produksi obat. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika kita mau memproduksi dari skala lab ke skala komersial itu butuh eh, apa namanya, butuh biaya, butuh waktu biasanya, dan seringkali dari sekian banyak proses itu lebih banyak yang gagal. Jadi produksi itu dengan yang sudah betul-betul sudah teruji, sehingga biasanya industri jarang sekali mau mengembangkan proses yang baru karena tingkat kegagalannya itu sangat tinggi. Biasanya ya kalau bisa beli aja lah teknologi. Jadi ini sekedar perbandingan bagaimana uh, efektivitas dari transfer panas misalkan saja itu bisa berlangsung. Nah, dengan teknologi mikroreaktor kita punya channel tertentu atau selang tertentu, maka ketika kita ingin memproduksi dalam jumlah banyak, tentu saja kita tinggal alirkan saja, kita tunggu waktu sampai apa namanya, masa yang kita inginkan itu tercapai, ya tinggal nunggu aja. Atau kita perbanyak jumlah, jadi jumlah chipnya kita perbanyak. Konsekuensinya apa? Kalau di sini satu channel itu menghasilkan 1 kilo, kalau kita butuh 1 ton, bikin aja 1.000. Satu, apa namanya, 1 kilo dalam 1 hari. Kalau kita ingin
1 ton dalam 1 hari, ini bikin tanpa ada modifikasi sama sekali. Mengapa? Karena ini sama persis. Nah, berbeda dengan cara konvensional. Jadi kalau kita punya di skala lab, habis itu kita ingin dalam skala industri, gitu ya, dalam skala full scale, maka biasanya kita melakukan redesign yang sangat seringkali berbeda sama sekali dengan skala alam. Nah, kalau proses ini dilangsungkan, proses scale up intensifikasi, paling tidak dibutuhkan waktu yang cukup lama, bisa 3 sampai 10 tahun. Jika kita dapatkan proses, pertanyaan pertama adalah siapa yang mau investasi? Habis itu seberapa istiqomah gitu dengan proses yang kita kembangkan dari sisi proses. Jika kita menemukan suatu chemical dengan fungsi yang sangat baik. Nah, sementara kalau kita menggunakan mikroreaktor, itu waktu 3 sampai 10 tahun, misalnya tadi tipikal saja, maka ini praktis tidak ada. Ketika kita bisa punya proses gitu ya, maka barangkali dalam waktu dekat itu kita bisa langsung memproduksi dalam jumlah yang besar. Oke, nah ini adalah contoh peralatan yang lebih disederhanakan dari alat yang tadi. Kita bisa punya searing pump saja. Tentu saja ini suntikan, gitu ya. Di ujungnya kita punya pipa, habis itu kita dorong. Nah, ini yang ada di lab ITB begitu ya. Saya belum tahu tuh apa namanya kalau pakai searing pump yang biasa digunakan di rumah sakit itu apakah bisa bekerja atau tidak. Biasanya itu peristatic pump seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi ini bekerja mengambil chemical, sebut saja ini adalah zat yang berwarna itu, habis itu didorong, habis itu ke channel ini, habis itu direaksikan di dalam sini. Di dalam channel ini itu ada semacam ini yang bawah kelihatan, yang di bawah ini ada jembatan Y-nya atau jembatan P-nya. Jadi kita bisa punya penggabungan antara dua chemical, misalkan saja kalau ada 2 reaksi, nah kita bisa mendapatkan dengan mencampurkannya dengan cara Y sebut saja begitu, atau dengan cara P. Bisa juga misalkan saja kalau gas, ya, jadi gas itu dilewatkan, ini mengalir ke sana, itu nanti dia terbagi 2, gas cairan, ada yang satu gas, yang satu cairan. Jadi tinggal punya peralatan ini, habis itu selangnya tinggal digabungkan ke sini, setelah itu kita tinggal mengatur saja. Kalau seandainya konsentrasinya ingin berubah-ubah, tinggal atur aja, ada 2 searing pump, habis itu kecepatannya berbeda ya, antara yang satu dengan yang lain, maka kita dapatkan ya, perubahan konsentrasi. Nah, ini adalah eh, salah satu contoh yang kami lakukan. Ini kebetulan di ITB itu terlibat dalam salah satu proyek yang mengharapkan kita bisa memproduksi nitrogliserin. Nah, nitrogliserin itu tentu saja kita bisa lakukan reaksi dari gliserol dengan asam nitrat dan H2SO. Anda tahu asam nitrat kalau kena tangan itu bisa langsung kuning dan terbakar. H2SO4 lebih parah lagi, kalau kena tangan itu bisa langsung hitam. Kedua-duanya ini harus diperoleh dalam kadar yang tinggi.
100%. H2SO4 juga harus H2SO4 100%. Baru kemudian reaksi ini bisa berjalan dengan baik. Nitrogliserin seperti kita tahu strukturnya seperti ini. Nah, senyawa nitrogliserin itu sangat sensitif, jadi sangat eksplosif. Nah, misalkan saja kecepatan detonasinya itu 7.800 meter per detik. Jadi ketika kita punya labu, misalkan saja, habis itu labu itu di dalamnya nitrogliserin, habis itu dia meledak gitu, maka bisa dibayangkan itu seberapa besar kecepatan hasil kaca yang pecah nih. Jadi dia bisa meledak dan sangat sensitif terhadap guncangan, gesekan, dan suhu. Jadi sebagai ilustrasi, kalau kita punya 1 liter nitrogliserin, maka kalau kita gunakan apa namanya, persamaan gas ideal, ini nitrogliserin kalau terdekomposisi bisa menghasilkan NO, bisa menghasilkan CO, bisa menghasilkan NO2, dan segala macam kondisinya. Yang jelas gas semua. Artinya ketika dia berubah karena sensitif terhadap gesekan, maka ini artinya ledakan yang dahsyat. Sehingga kalau kita bekerja dengan 1 liter, misalnya kita gunakan reaktor 1 liter di lab begitu, itu artinya kita menghadapi bahaya yang sangat tinggi. Di samping tadi reaksi. Nah, dalam jumlah yang kecil, nitrogliserin juga adalah obat sebagai vasodilator. Oke, jadi kami termasuk penakut barangkali ya untuk buat nitrogliserin dengan cara konvensional, dengan batch biasa, maka kami memilih untuk menggunakan mikroreaktor. Jadi kami buat desainnya, jadi kalau kebetulan kita menggunakan 0,8 mm diameternya, jadi 800 mikrometer, gitu ya. Dan kita pompakan gliserol ke dalam selang desainnya, kemudian kita pompakan H2SO4 0,8. Nah, di sini masih menggunakan diameter 0,8. Habis itu, ini kalau seandainya panas, maka selangnya itu didinginkan. Kan di suhu, kan di sini kita desain 10 derajat Celcius. Setelah itu, kalau seandainya dia terjadi ledakan, maka kita di dalam coil ini, maka kita sambungkan dengan selang yang diameternya lebih besar sehingga dia bisa merilis tekanan yang ada di dalam coil. Setelah itu nitrogliserin itu bisa terpisah dengan cukup baik begitu ya, dengan asap, dengan asapnya, dan kemudian kita kedua-duanya ini kita nyalakan, habis kita bergabung di sini, dua-duaan bergabung di sini, dan kita bisa menampung di sini dalam jumlah yang kecil. Barangkali bisa tetes 2 tetes juga kita bisa. Kita bisa bayangkan kalau tetes menggunakan labu, itu ya kita nggak bisa lihat reaksi. Ini lihat dengan tetes. Nah, reaksi nitrogliserin itu termasuk reaksi yang cepat. Biosida menyebut flash. Nah, kita bisa mengubah lajunya sehingga perbandingan antara nitrogliserin
glycerol di dalam oil ini itu bisa berbeda-beda untuk eh, optimasi kira-kira perbandingan antara glycerol dengan HNO3. Nah, kami berhasil membuatnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima lah. Nah, eh, itu adalah salah satu pekerjaan awal kami dengan glycerol. Salah satu eh, bahan kimia yang di Indonesia banyak sekali glycerol, gliserin. Nah, kalau kita belajar ilmu kimianya, maka gliserin ini itu bisa kita transformasi ke berbagai macam chemical. Sebagai contoh, misalnya saja ini apa, glycerol 3 tertiary butylated. Ini adalah aditif untuk biodiesel biasanya. Dia juga bisa dipakai misalkan untuk point depresan. Diesel itu seringkali di bekunya relatif tinggi sehingga dia bisa membeku, akhirnya bisa plugging, menyumbat. Kita bisa, jadi ini bisa direaksikan. Kita bisa apa, mengambil gugus OH ini, substitusinya dengan hidrogen, maka kita bisa dapatkan 1,3-propandiol, salah satu chemical yang diharapkan bisa menggantikan etilen glikol katanya. Biasanya dipakai untuk keperluan kosmetik, di samping fungsi-fungsi yang lain. Nah, salah satu yang jumlahnya besar itu namanya epichlorohydrin. Di epichlorohydrin ini kalau kita ke supermarket gitu ya, terus ketemu lem yang ada dua tube itu isinya adalah senyawa turunan dari epichlorohydrin, apa yang kita sebut sebagai epoxy resin. Nah, jumlah untuk epoxy resin dari epichlorohydrin itu sangat besar. Jadi, apa namanya, glycerol kalau kita bisa transform ke epichlorohydrin, itu akan punya nilai ekonomi yang besar, kegunaan. Nah, bagian kecil dari epichlorohydrin adalah untuk industri obat. Nah, kalau kita perhatikan senyawa-senyawa yang ada di sebelah kanan, ini adalah berbagai macam obat yang ada unit C3 ini. Ini adalah turunan dari glycerol tadi. Nah, kami fokus untuk bekerja dengan propranolol. Nah, selain propranolol itu ada sekitar 56 bahan baku obat yang bisa diperoleh sebagai turunan dari epichlorohydrin. Jadi ada banyak PR yang bisa kita lakukan kalau kita bekerja dengan epichlorohydrin hanya untuk obat saja. Jadi ini beberapa senyawa yang. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita bekerja dengan propranolol, hipertensi. Nah, ini adalah epichlorohydrin. Kita bisa reaksikan dengan naftol, katalisis yang dengan suasana basah untuk menggantikan glicidil alpha naphthylated. Setelah itu kita buka ringnya, epoksinya sehingga kita dapatkan propranolol. Nah, propranolol secara komersial kita bisa dapatkan di pasaran di Indonesia. Ada yang obat generik segala macam. Oke, kami cobakan reaksi yang paling dasar dari ini. Itu kita menggunakan reaktor dari Cyrus.
Nah, perlu Anda tahu ini harganya lumayan mahal. Apa namanya, ketika kita bekerja dengan micro channel, habis itu mampet, nah itu kalau rusak juga mahal. Apa namanya, secara kebetulan waktu itu kita dapat sejumlah dana lah untuk bisa membeli ini dan mempelajari reaksi. Nah, kita dapatkan produknya dan kemudian kita coba dengan reaktor yang tadi, reaktor yang lebih sederhana dibandingkan yang tadi. Jadi kalau kita menggunakan reaktor ini itu dari sisi peralatan itu harganya barangkali 10.000, jauh-jauh lebih murah atau lebih dari 10, mungkin 20. Nah, kita buktikan bahwa senyawanya memang betul dia adalah propranolol, seperti itu kita harus yakinkan betul bahwa dia memiliki struktur yang benar. Dan kalau kita lihat di NMR-nya ini kemurniannya cukup tinggi. Kemurnian itu menjadi hal yang penting ya, di dalam obat terutama supaya kita bisa tahu apa namanya, pendosisan. Kalau ada pengotor sedikit saja itu harus diuji apakah pengotornya itu berbahaya bagi tubuh, jangan berbahaya sehingga harus dihilangkan. Kalaupun tidak berbahaya itu sampai sampai jumlah berapa dia diperbolehkan. Nah, reaksi ini bisa berlangsung hanya menit saja. Berbeda dengan reaksi kalau kita gunakan di dalam labu itu bisa 1 jam, bisa 1 hari. Sehingga untuk menganalisis produknya kita di sini ya, kita bisa dalam 1 hari barangkali kita bisa melakukan eksperimen dengan berbagai macam parameter. Oke, itu yang berkaitan dengan gliserol. Nah, eh, tentu saja ini kita harapkan itu bisa diproduksi segera. Syaratnya tentu saja kita harus punya kemampuan untuk memproduksi peralatan yang sharing pump. Nah, oke, ini apa namanya, isu yang saya kira kita semua sebagai chemist perlu tahu. Saya tidak tahu ini apa namanya, topik tentang kebergantungan impor bahan baku itu sejak kapan. Yang jelas ketika saya masih mahasiswa ini sudah menjadi isu. Sekarang saya udah hampir pensiun, isunya masih sama. Nah, eh, kimia itu punya peran penting, paling tidak berdasarkan sejumlah survei, bahwa 95% barang-barang yang kita gunakan itu related dengan chemical industry. Baik itu pekerjaan apa kehidupan kita sehari-hari, makan lah, apa minum segala macam sampai high tech. Dan sebagian besar itu adalah bahan kimia organik. Saya tertarik kimia organik barangkali bisa cukup bangga gitu ya bahwa kemampuan peroleh bahan kimia itu, sintesis itu berdampak pada hampir semua lini kehidupan. Sayangnya kita tingkat kebergantungan terhadap bahan baku sangat. Misalkan saja ini salah satu contoh yang saya kira Anda perlu tahu juga. Ini ada roadmap tahun 2013, katanya dalam 1-3 tahun itu bisa dihasilkan penisilin. Setahu saya paracetamol, penisilin, paling tidak Anda boleh cek itu ke Depkes atau ke Departemen Perindustrian, betul nggak kita ada produsen
paracetamol. Paling tidak setahu saya belum ada. Nah, oleh karena itu, ini untuk menjawab tantangan ini kita bekerja untuk memproduksi paracetamol. Nah, ini dokumen lain kita lihat apa repeat tahun 2000 sekian, katanya sekarang sudah tahun 2025, ini tahun 2024 itu masih ada nomor 8, ini paracetamol. Tahun berikutnya itu ada lagi, jadi udah benar ini ya, tahun 2024 memang nggak ada. Jadi harusnya 2019. Nah, salah satu hal yang penting itu adalah produksi bahan kimia. Kita harus masuk ke dalam teknologi yang paling mutakhir yang bisa mempercepat produksi bahan kimia. Nah, ini beberapa tahun yang lalu itu katanya sudah diproduksi, tapi boleh dicek ya di kita pabriknya ada di mana yang betul-betul memproduksi bahan kimia ini. Tidak hanya sekedar menggaramkan atau melakukan formulasi. Jadi ini daftarnya cukup panjang. Nah, kita mulai memilih berbagai macam rute sintesis. Tentu saja untuk amannya kita harus mencari rute sintesis yang bahan kimianya ada. Rute sintesis itu bisa bebas kita lakukan analisis retrosintesis. Pertanyaannya adalah chemicalnya ada atau tidak ada. Nah, misalkan aja industri klorin di kita apa ada apa tidak, HNO3, H2SO4 saya kira banyak, HNO3 dengan konsentrasi yang tinggi 100% itu ada apa tidak. Jadi, kita sebelum memilih rute sintesis itu mengevaluasi keberadaan di Indonesia chemical. Nah, dari berbagai macam rute yang ada untuk produksi paracetamol, kami memilih melalui apa yang disebut dengan proses Hobbs Gielinase. Jadi ini dilangsungkan melalui proses apa yang disebut dengan penataan ulang Beckman. Nah, di sejumlah paten itu orang menggunakan tionil chloride yang masuk ke Indonesianya itu susah. Paling nggak di level riset kita akan kesulitan ketika bekerja dengan SOCl2 karena entah mengapa itu kok entah dilarang atau gimana tapi lama. Nah, sehingga kita harus kalau yang bawah-bawah ini itu yang tadi bahaya macam. Nah, sekarang bisa nggak kita mengganti SOCl2 itu dengan sesuatu yang lain? Kembangkan. Jadi kita sudah mengevaluasi jalur-jalur yang ini, habis itu kita memilih jalur yang kita anggap bisa diaplikasikan. Nah, tadi bagian sini yang penting di dalam tahapan itu adalah bagian di mana kita mengubah acetopenonnya itu berubah menjadi paracetamol. Nah, reaksi ini kita mengenalnya sebagai penataan ulang Beckman. Nah, yang di sebelah kiri kita bisa menggunakan sejumlah alternatif untuk memproduksi. Nah, kita memperkirakan bahwa fenol itu di Indonesia ada. Jadi mengapa? Karena kita tahu di Indonesia ada di pabrik. Ini ya, BPA ini adalah salah satu intermediate untuk epoxy resin direaksikan dengan chlorohydrin. Nah, fenol itu gunanya banyak sekali sehingga barangkali menjadi penting di Indonesia itu ada fenol. Saya tidak tahu sejauh ini apakah memang ada produsen fenol. Barangkali perlu datang. Jadi kita beli secara komersial, habis itu kita reaksikan dan kemudian kita dapatkan ini. Nah, bagian yang kanan itu kemudian kita aplikasikan di dalam reaksi. Nah, salah satu alternatifnya itu adalah reaksi bebas pelarut karena kita punya concern terhadap
lingkungan. Nah, tentu saja kalau reaksi bebas pelarut ini padat, kita harus cari bas asam yang tidak merusak reaktor atau bisa melarutkan. Nah, kita gunakan asam mineral misalkan aja, itu reaktor biasanya dipanaskan bisa rusak, apalagi pakai asam sulfat. Jadi kita pilih ini asam apa ini, asam oksalat, bentuknya padat, biasanya H2H2O. Setelah itu kita campurkan menggunakan twin extruder, dan kemudian dipanaskan, habis itu meleleh dia, setelah itu keluar sebagai paracetamol. Nah, dengan menggunakan teknik aliran, kita bisa mengubah apa namanya, konsumsi waktu lamanya reaksi. Untuk memproduksi 50 gram itu dibutuhkan 240 menit, sekian jam. Sementara kalau menggunakan twin extruder, sejak awal sampai di ujung sana itu hanya butuh 1 menit, kita bisa memproduksi 30 gram. Jadi ketika kita menggunakan sistem aliran, itu terjadi perubahan drastis. Nah, kita ingin mencoba kalau seandainya dia asamnya itu kita gunakan di dalam mikroreaktor seperti tadi. Nah, itu kita perlu analisis apakah paracetamol kita itu sudah dihasilkan dan pengotornya apa saja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah baku pembanding Farmakope Indonesia. Jadi kita bisa beli dari US Farmakope dan USP, atau kita bisa beli juga dari Badan POM. Nah, kita lihat yang standarnya itu ada pengotor. Sementara produk kita itu jauh lebih bersih dibandingkan dengan punya BP. Nah, pengotor-pengotor ini dinyatakan di dalam Farmakope Indonesia. Nah, ini pengotor-pengotor. Nah, ini ada pengotor B, C, D, dan seterusnya. Ini struktur dari senyawa-senyawa. Nah, punya kita itu praktis nggak ada. Di bawah itu nggak ada. Oke, ada pengotor yang ini, tapi kadarnya jauh lebih sedikit. Tapi kita bisa melakukan proses ini dan mendapatkan kualitas kalau obat itu paling tidak sesuai dengan norma. Lalu kita ujikan reaksinya itu dengan cairan. Jadi kita punya campuran tadi menggunakan asam oksalat, sekarang kita menggunakan trifluoroacetic acid, itu dengan suatu pelarut, habis itu kita campur ini ya, setelah itu kita injeksikan, ini dipanaskan suhu 100 derajat. Setelah itu kita tampung produknya, bisa macam-macam, bisa setiap 1 mili, bisa setiap 5 mili, 5 mili. Dengan berbagai macam laju, kita dengan segera dalam waktu itu kita TLC. Tentu saja kita bisa menggunakan teknik analisis yang lain. Kita gunakan TLC, kita lihat bahwa pada laju mana G itu 0,4, itu jumlah starting materialnya sudah habis. Nah, kita lihat bahwa ketika dia makin lama, itu ternyata warnanya makin lajunya rendah, itu warnanya makin hitam. Pertanyaannya tentu saja, bisa nggak kita recovery dia untuk mendapatkan paracetamol yang warna putih? Nah, itu tentu saja pekerjaan yang lain. Tapi dari sini terlihat bahwa kita mendapatkan suatu kondisi optimum yang bisa dikerjakan hanya dalam
beberapa menit saja. Berbeda dengan kalau kita melakukan secara batch gitu, barangkali satu reaksi itu butuh 3 jam, 2 jam. Nah, kalau yang di sini bisa langsung. Belum lagi nanti walk up dan lain untuk mendapatkan hasil. Jadi kita bisa melakukan reaksi ini secara cepat. Nah, kalau ingin membeli peralatannya, tentu saja ini bisa dilihat ya. Salah satu contoh tautan yang biasa kita pakai untuk belajar kimia organik, ini di Organic Chemistry ORG, ada salah satu bagian yang membahas tentang mikroreaktor. Ini adalah produk-produk komersial yang harganya mahal. Nah, oleh karena itu, bersama Intralab kita sedang mengembangkan reaktor yang akan jauh lebih murah dari yang secara komersial yang tadi itu. Kita lagi buat sekarang dalam bentuk prototipenya. Ini contoh reaksinya ada di depan. Habis itu nanti kita bisa gabungkan dengan T gitu ya, T atau I tadi. Kemudian kita bisa dapatkan produk sehingga kita bisa melangsungkan reaksi ini secara kontinu. Nah, ini Y misalkan aja nanti kita tampung hasil reaksinya, kita bisa kontrol laju dari kedua pump. Nah, ada banyak PR yang bisa kita lakukan, artinya ini membuka peluang bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa bekerja, karena yang mau bekerja di bidang ini, karena misalkan aja kalau kita sama-sama bekerja di Fenol, itu ada sejumlah obat komersial di Indonesia yang bisa kita rancang seperti sintesis. Ini kalau tadi Fenol menggunakan apa yang disebut dengan Hobbs kinase tadi, itu salah satu intermediat pentingnya ini, kita jadi bisa dapatkan produk-produk yang lain. Nah, kita sebagai kemis itu perlu mengetahui ujung dari industri kimia hulunya. Misalkan saja ini adalah amlodipid, strukturnya semacam begini. Nah, kalau kita lihat strukturnya, ini adalah piridin, turunan piridin. Kita bisa menggunakan reaksi Hatch. Jadi ada 3 prekursor yang bisa kita gabungkan dalam kondisi tertentu, kemudian kita bisa dapatkan produk itu. Nah, kita harus bisa, apakah itu mengajarkan atau mempelajari bahwa prekursor ini berasal dari industri hulunya sekali. Jadi misalkan saja kita lihat ini yang di sebelah kiri itu semacam turunan dari asetoasetat, ya, etil asetoasetat yang kita tambahkan amonium, kita dapatkan ini N-aminnya di sini. Kalau ini asetoasetat berarti starting materialnya datangnya dari diketen ini. Diketen itu diperoleh dari ketena. Ketena bisa diperoleh dari, ya sebut saja turunan asam asetat. Nah, produk yang ini aromatiknya bisa kita dapatkan melalui apa namanya itu, karbonilasi dari klorobenzen. Nah, klorobenzen bisa kita dapatkan dari benzen. Benzen saya kira ada pabriknya di Indonesia, barangkali klorid. Cl2 itu bisa berasal dari NaCl. Jadi dari produk akhirnya sebagai orang kimia tentu saja kita dihadapkan pada ini, pada
kemampuan untuk bisa menelisik sampai ke hulunya sekali. Jadi misalkan aja ini adalah asam asetat itu secara komersial diperoleh dari proses Monsanto dan seterusnya dan seterusnya. Ini Katen ya yang tadi. Oke, nah kami sendiri itu tidak terlalu fokus dalam pencarian obat baru karena waktunya lama dan biaya tinggi. Jadi kita berusaha memproduksi chemical-chemical yang sudah ada. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi hasil pekerjaan dari tadi kemari dari tim kami di ITB, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Didin atas pemaparan materinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak. Ya, mangga. Oke. Sebelum ini sudah ada yang bertanya di chat box, tapi jika ada yang mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung juga boleh raise hand ya, Ibu Bapak. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Pak Didin. Begitu. Oke, ini mungkin kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ada dari Pak Herman. Pak Herman dari IPB, Pak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah penggunaan mikroreaktor memungkinkan pendekatan flow chemistry untuk sintesis multi-step obat kompleks? Dan bagaimana strategi retrosintesisnya dapat dioptimalkan? Pertanyaan yang kedua, mikroreaktor kan dikenal dengan efisiensi transfer massa dan panas yang tinggi, Pak. Bagaimana aspek ini secara konkret mempengaruhi selektivitas dan kemurnian produk obat berbasis bahan lokal? Gitu. Itu pertanyaannya, Pak, dari Pak Herman dari IPB. Mungkin boleh dijawab. Ya. Pak Herman bisa open mic juga kali ya, bisa. Iya, boleh, boleh. Pak Herman mungkin boleh open mic. Halo. Iya Kak. Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Herman. Eh, Kalau ada yang mau dijelaskan lagi terkait Jadi pertanyaannya, berkaitan dengan ya, saya ini dulu ya, saya komentar dulu. Jadi ada hal menarik yang ditanyakan Pak Herman ini berkaitan dengan multi step sintesis ya, senyawa obat kompleks. Ini salah satu contoh saja di beberapa tahapnya itu menggunakan mikroreaktor, flow reaktor. Jadi ada apa namanya istilah menarik ya, namanya time economy. Jadi biasanya apa namanya atom ekonomi, ini time economy. Nah, seperti pengalaman kita misalkan aja dalam paracetamol lah ya, kita sekarang sedang berusaha untuk paling nggak 2 step itu bisa dikerjakan sebagai tahapan yang berlanjut, tidak putus terlebih dulu. Tapi ini menarik apa namanya laporan yang melaporkan tentang sintesis Tamiflu, salah satu chemical yang penting ya di dalam antivirus. Nah, bisa dilihat ya di sebelah kiri itu adalah tahap konvensional, barangkali yang dikerjakan oleh Gilead. Itu dari waktu reaksinya saja. Waktu reaksi itu berapa? 68 jam. Sementara di sini total reaksinya itu hanya 11 menit saja. Nah, di dalam tahapan ini itu yang diflowkan itu ada 9.
total step-nya itu ada 10. Nah, tentu saja ketika kita mendesain, yang paling penting di dalam memilih tahapan itu adalah pengetahuan kita tentang reaksinya yang bisa dikerjakan. Misalkan saja, jadi ini reaksi yang umum dikerjakan. Jadi misalkan orang sudah melakukan banyak hal, tentu saja kalau kita bisa mengaplikasikan salah satu reaksi yang lain, tentu saja akan punya impact yang besar ke dalam pengembangan mikroreaktor. Jadi ini relatif baru. Jadi kalau ada reaksi-reaksi yang orang belum melakukan, kita bisa melakukan. Kita bisa evaluasi efektivitas dari reaksi yang kita lakukan. Nah, kelebihan ketika kita menggunakan mikroreaktor itu waktunya optimasinya bisa berlangsung cepat, berbeda dengan cara konvensional ya, yang melangsung air. Berbeda dengan cara konvensional. Jadi kalau kita laki tentu saja bisa cepat. Tetapi kalau seandainya pun kita harus mengoptimasi banyak hal seperti yang tadi kita lakukan pada Beckman rearrangement, itu orang paling kira sejauh ini orang hanya butuh 5-12 bulan. Nah, pengetahuan kita tentang bagaimana mengoptimasi di dalam reaksinya itu tentu saja harus melakukan eksperimen, tidak ada cara lain. Nah, analisis seperti kita tahu, retrosintesis itu hanya bisa bekerja kalau kita tahu reaksinya. Kita tidak bisa melakukan diskoneksi di mana saja tanpa kita tahu reaksi. Jadi sepanjang kita tahu reaksinya, artinya kita bisa tahu juga apakah ini bisa diaplikasikan di mikroreaktor atau tidak. Nah, jadi retrosintesis, jadi jangan mengandalkan AI ya. AI ini kita harus menguasai betul jenis reaksinya. Yang lebih lagi itu adalah bahan bakunya. Bahan bakunya itu kita punya apa tidak. Jadi percuma kita melakukan diskoneksi tapi ternyata starting materialnya nggak ada. Kita harus buat sendiri. Nah, itu malah pekerjaan lebih lama lagi. Itu mudah-mudahan bisa jelas ya pertanyaan nomor 1. Nah, kalau yang nomor 2 berkaitan dengan efisiensi transformasi ya memang begitu. Nah, kalau selektivitas sangat dipengaruhi juga pada kemampuan kita memahami mekanisme reaksinya. Kita tidak bisa coba-coba kalau sudah mengarah pada selektivitas. Kita baru, apalagi sekarang ilmu kimia sudah sebegitu sebegitu mapannya begitu, sehingga kita bisa melihat itu mekanisme yang umum paling tidak itu seperti apa. Setelah itu kita studi lebih lanjut tentang mekanisme reaksi dari reaksi yang kita punya. Nah, tentu saja menarik mempelajari mekanisme reaksi dalam aliran. Itu menjadi topik menarik juga. Jadi kalau dari kontribusi saintifik barangkali akan berpengaruh. Tapi yang jelas kalau kita berbicara tentang selektivitas, maka kita harus memahami mekanisme reaksinya secara baik. Bahkan untuk reaksi yang seperti tadi ya, hanya eliminasi saja. Apakah itu menghasilkan intermediate yang menyebabkan terjadinya plugging di dalam mikroreaktornya, itu harus dipelajari. Nah, kalau kemurnian orang, jadi kalau di sejumlah perusahaan yang saya tahu misalkan aja di Belanda gitu ya, itu
proses pemisahannya pun itu dalam aliran. Nah, yang lebih menarik lagi sebetulnya otomatisasi dari semua aspek-aspek yang disampaikan di sini. Jadi misalkan saja, bisa nggak kita membuat sistem robotik gitu ya, yang secara otomatis itu dia mencari kondisi untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Nah, barangkali teman-teman di yang robotik ya dan otomasi sama-sama. Kita juga di ITB sedang bekerja dengan teman-teman di artificial intelligence, otomatisasi sama bisa implementasikan suatu produk. Begitu Pak Herman atau Kang Herman. Baik Pak, terima kasih sudah sangat jelas, alhamdulillah. Oke, Oke, baik. Terima kasih Pak Herman dan Mbak Didin. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Pratama. Mungkin Pak Pratama mau menyampaikan pertanyaannya langsung, Pak? Boleh? Baik, izin Mbak, terima kasih. Oh iya, Ibu. Maaf, Ibu, ya. Bapak, Monggo, Pak. silakan untuk menyampaikan langsung saja biar lebih enak, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Didin atas materi yang telah disampaikan dan cukup menarik untuk saya bahas kembali. Yang ingin saya tanyakan, ini apa tadi makroreaktor. Nah, bagaimana optimasi parameter operasi pada makroreaktor dapat mempengaruhi biosintesis dari metabolit sekunder obat herbal di Indonesia, Pak? Dan apakah pendekatan green chemistry ini dapat diterapkan pada desain dan penggunaan makroreaktor dalam sintesis obat tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, jadi yang saya bicarakan mikro bukan makro ya. Jadi istilah mikroreaktor. Jadi kalau makroreaktor ya yang konvensional itu. Sementara kalau mikro itu relatif baru lah ya. Baru tahun 90-an dimulai. Nah, berkaitan dengan biosintesis, ya saya tidak tahu apa. Ya, maksudnya gimana? Biosintesis itu kan di dalam sistem biologi. Kalau Pratama, saya tidak paham dengan pertanyaan. Mungkin Pak Pratama boleh dijelaskan kembali, Pak, pertanyaannya. Iya, Pak. Maksud maksud dari saya itu apakah mikrosintesis itu dapat mikroreaktor itu dapat mempengaruhi biosintesis dari metabolit sekunder, Pak? Mengingat biosintesis dalam apa namanya di metabolit itu sangat apa namanya di obat herbal Indonesia itu sangat dapat dipengaruhi. Apa tahu memang seperti itu, Pak? Oke, barangkali ini ya maksudnya jadi apa namanya kalau ada bahan aktif gitu ya dari obat herbal, apakah bisa disintesis dengan mikroreaktor? Barangkali saya pahaminya begitu. So, kalau yang apa namanya, yang dalam biosintesis itu tentu saja biasanya dalam namanya aja bio ya, sistem hidup. Kalau sistem hidup sejauh ini sih mikroreaktor tidak tidak dieksplor ke arah situ. Meskipun ada misalkan saja sejumlah peneliti bekerja dengan apa kayak nanodrop lah gitu ya, jadi artificial cell yang jadi bikin semacam sistem nanopartikel gitu ya, nano 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 apa
reaksi-reaksi tertentu sejauh ini. Kalau proses yang kompleks seperti di dalam sistem alam, itu sejauh yang saya tahu belum ada. Nah, kalau sintesis obat atau bahan aktif dari herbal Indonesia, ya sangat boleh sangat boleh jadi bisa diaplikasikan. Kebetulan saya lagi ada riset bareng dengan Surakarta, itu berkaitan dengan itu. Nah, produksi salah satu bahan aktif yang diperoleh dari satu apa rizoma, temuan kayak jahe gitu ya, terus laja tuh apa laja, lengkuas. Nah, itu bahan aktifnya itu kita sintesis nih menggunakan flow reactor. Punya project salah satu menggunakan flow reactor untuk bahan aktif yang ada di obat herbal. Jadi bahan aktifnya buat keperluan sintesis. Kalau multi step biasanya yaitu kita harus mendesain chipnya begitu supaya ini bisa dilakukan multi step seperti halnya yang tadi ya. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab keingintahuan Mas Pratama. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Sama. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Pratama dan Pak Didin. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, boleh raise hand. Atau boleh langsung unmute saja, tidak apa-apa Pak, Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan. Ya boleh. Ada Ibu Juliana. Boleh Ibu Ya, boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya atas penjelasannya Pak Didin. Perkenalkan saya Juliana Ruth Lydia Margareta dari Kimia IPB, Institut Pertanian Bogor. Saya izin bertanya, tadi seperti yang disebutkan, harga dari mikroreaktor sendiri yang sudah ada diproduksi memang sangat mahal ya, Pak. Ya. Lalu dari Intralab sendiri ingin mengembangkan mikroreaktor yang harganya lebih affordable, yang lebih terjangkau. Pertanyaan saya, untuk keunggulannya sendiri dari mikroreaktor yang akan dikembangkan oleh Intralab, selain harganya terjangkau, kira-kira apa ya Pak? Kalau dari segi, misalkan dari segi produktivitasnya atau segi green chemistry-nya mungkin, atau dari segi energi yang diperlukan. Kemudian dari yang saya lihat itu ada beberapa mikroreaktor yang menggunakan energi nuklir atau dari pokoknya dari atom uranium ya, yang sebenarnya cukup berbahaya atau cukup riskan. Nah, dari mikroreaktor yang di Intralab sendiri kembangkan, apakah sumber energinya akan memerlukan nuklir atau tidak ya Pak? Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Juliana. Pertanyaannya itu menarik ya, karena seringkali ini apa namanya mikroreaktor yang dimaksud itu istilah yang sama itu dipakai untuk reaktor nuklir. Jadi sebetulnya salah satu yang pentingnya itu di dalam tadi ya berkaitan dengan transfer panas. Jadi nah sekarang panas yang dihasilkan dari salah satu cara ya untuk pembangkitan listrik misalkan saja ya, itu adalah ada material yang dipanaskan. Nah, material yang dipanaskan itu nanti
transfer untuk menjadi listrik. Nah, transfer panasnya itu akan sangat efektif kalau menggunakan microchannel. Jadi kalau di dalam mikroreaktor pada reaktor nuklir itu biasanya bentuknya seperti apa ya? Misalkan saja kayak misalkan aja bulat gitu ya. Eh, Habis itu ada ininya, ada bolong-bolongnya, jadi kayak pipa, di dalamnya ada bolong-bolong yang lebih kecil lagi, yang di mana si kecilnya itu bisa mentransfer panas ke dalam material, di mana panasnya itu bisa diubah gitu, kira-kira lah ya, jadi energi listrik. Hal yang sama juga itu dalam reforming, jadi produksi H2 biasanya sih dari hidrokarbon, dari metan misalnya. Jadi kalau kita ingin memproduksi H2 sama juga, itu kan harus dipanaskan. Barangkali kenal istilah pirolisis. Pirolisis, nah itu kan harus dipanaskan, habis itu nanti akan dihasilkan gas. Nah, proses pemanasannya itu akan efektif kalau menggunakan microchannel tadi. Jadi itu praktis transfer panasnya yang yang difokuskan. Nah, sementara yang barusan kita bahas itu fokus terhadap reaksi kimia untuk sintesis. Nah, betul harganya mahal, misalkan aja ini ada beberapa contoh ya. Ada apa ini? Ada Cyrus lah, ada Vaportec, ada Unixis gitu ya. Nah, dia biasanya punya kemampuan yang lebih dari ekspektasi kita. Jadi misalkan saja kebetulan yang kita punya itu Cyrus ya. Cyrus itu dia bisa melakukan reaksi dengan tekanan yang ya sampai 20 bar kan, 25 bar. Habis itu channelnya itu panjangnya sekitar 10 meter ya, tetapi volumenya itu hanya setengah 370 mikroliter. Jadi bisa kebayang itu kecil sekali. Nah, sementara untuk keperluan kita itu sepertinya tidak setinggi itu. Nah, jadi yang dikembangkan dengan Intralab itu adalah yang sesuai dengan keperluan kita saja. Jadi kita bisa di customize misalkan saja ketika jadi salah satu cara untuk scale up itu lamanya tadi ya 6 ring up-nya sama ukuran channelnya. Tadi kalau yang pakai Cyrus atau Vaportec ya itu ukuran mikronya itu bisa sampai 10 mikro. Nah, yang kita kembangkan dengan Intralab itu tidak sekecil itu. Artinya tekanannya tidak apa namanya, tidak terlalu besar. Nah, mengapa begitu? Karena kita kebutuhannya itu ya ada batasnya tadi ya. Kebutuhannya untuk reaksi-reaksi yang bisa kita lakukan sepertinya tidak memerlukan itu. Yaitu didasarkan pada pengalaman kita di lab. Itu habis itu bagaimana itu bisa dibuat gitu ya di Indonesia. Jadi kita juga lagi jadi sebagai beberapa part itu kita masih impor, kita masih minta bantuan para peneliti di Bandung atau Politeknik Manufaktur supaya bisa membuat bagian mekaniknya juga. Barangkali itu. Jadi kita apa namanya feature-nya itu bergantung pada pada customer lah. Jadi
kita menyesuaikan dengan apa yang kita buat dengan yang diinginkan. Kayak tadi, kalau yang diinginkan itu tekanannya tinggi sekali, ya, misalkan aja ada reaksi yang pakai gas bisa 200 bar. Ah, kita nggak bisa. Tapi untuk reaksi-reaksi seperti itu, bahan baku obat, reaksi-reaksi yang suhunya paling 200 derajat, ya, tekanan 15 bar, sekitar itu. Bisa. Jadi, mengapa mahal? Yang pertama, yang jelas karena baru, berarti patennya masih dipegang. Yang kedua, itu seringkali apa namanya, kemampuannya sudah di luar dari yang kita kerjakan sekali. Jadi pernah tuh kita bekerja dengan Cyrus ini, habis itu plugging, itu praktis rusak. Itu memperbaikinya aja rada lumayan juga tuh harganya. Jadi kalau untuk memperbaiki yang rusak itu, kalau nanti jadi ya mikroreaktor yang dengan Intralab itu kita bisa beli dua. Bisa beli dua mikroreaktor dibandingkan dengan memperbaiki ini satu part dari mikroreaktornya punya saya. Barangkali itu eh, Ya, Mbak Juliana, apakah sudah menjawab pertanyaannya, Mbak? Baik, Pak Didin. Berarti kalau untuk yang saya baca tentang nuklir mikroreaktor sama sekali tidak berhubungan dengan reaksi kimia ya, Pak. betul, Kemudian betul. untuk tadi keunggulan dari mikroreaktor yang dikembangkan itu lebih menyesuaikan dengan kebutuhan yang yang sedang kebutuhan dari reaksi itu sendiri, kebutuhan dari pasar itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ya, mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Boleh raise hand atau langsung unmute saja, tidak apa-apa. Oh, ini gimana? Elsa nih gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Mau ini Oh, Pak, mau tanya tadi ada di chat juga, Pak. Tadinya dikira kurang kondusif untuk buka mic. Sehat, Pak Didin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau nanya, Pak, kalau misalkan kita, kan saya belum ada pengalaman sama sekali kalau untuk bekerja dengan mikroreaktor, Pak. Nah, Ya, itu ya. sebelum misalnya nih sekiranya nanti pas mudah-mudahan ya, Pak, mudah-mudahan bisa apa lanjut sekolah untuk ngerjakan dengan mikroreaktor itu, berarti bekal yang harus saya siapkan dari sekarang kira-kira seperti apa ya, Pak, untuk terkait teknis di lab-nya nanti, Pak? Ya. Oke, jadi apa namanya, kalau kan udah S2 rasanya ya, Elsa ya? Berarti Iya, Pak, S3 cuma kan? ya mau lanjut, mudah-mudahan semoga tahun depan bisa, Pak. Kalau misalnya kalau mau pakai mikroreaktor, nah itu kan mungkin, cukup banyak hal yang, berbeda dibandingkan dengan sintesis biasa, seperti yang pernah dikerjakan di lab ya, Pak, ya. Nah mungkin, eee, dari Bapak sarannya apa gitu supaya nanti ketika udah, di lab dan menggunakan ini sudah punya apa, gambaran gitu, Pak. Makasih, Eh, Pak. ya. Yang pertama ini apa namanya, sebetulnya salah satu hal penting mengapa ini agak eh, telat datangnya ya di dalam industri itu, apa yang dikenal sebagai mikrofluidik, apa namanya, teori serta pengetahuan tentang mikrofluida itu relatif baru juga. Jadi biasanya orang belajar fluida, misalkan aja kalau di ITB ya, ITB itu apa yang disebut dengan fluida itu dalam ukuran-ukuran yang besar. Sehingga kalau saya bicara dengan teman-teman di jurusan mesin, itu computational
eh, fluid dinamik itu artinya untuk apa namanya baling-baling ini gitu ya, pesawat biasanya sudah familiar. Artinya fluida dalam dalam kajian yang dalam skala makro itu relatif sudah established. Jadi apa namanya tinggal presisi jauh. Nah, di dalam fluida mikro tentu saja itu ada treatment khusus. Jadi misalkan saja berkaitan dengan pencampurannya itu perlu dulu belajar apakah tadi mana yang lebih baik, apakah Y atau T. Jadi itu ada trik-triknya juga ya di dalam ada paper yang menarik itu di Chemical Review beberapa tahun lalu tentang trik dan tips mengerjakan microfluidic reaction. Nah, sementara kalau reaksinya yang jelas itu adalah pengetahuan fisik. Jadi tadi pertanyaan yang pertama berkaitan dengan retrosintesis. Retrosintesis tentu saja berkaitan dengan kemampuan kita reaksi. Jadi bisa dipilih tuh reaksi-reaksi apa aja yang mungkin. Misalkan saja salah satu yang menarik ada istilah barangkali bisa dicari. Ada grup di Jepang Yoshida. Apa yang disebut dengan flash chemistry. Di flash chemistry itu adalah reaksi-reaksi yang berlangsung di order detik, bahkan mikrodetik. Nah, jadi kalau yang fundamentalnya itu bagaimana kita bisa mengamati atau mekanisme reaksi di dalam waktu yang sangat singkat. Itu ada kajian menarik. Nah, apa bekal untuk belajar mikroreaktor? Ya tentu saja seperti pengalaman Bu Elsa barangkali di lab, ya pokoknya bukan pokoknya. Ya kerja di lab, habis itu nanti kita analisis seperti ini nih. Ini saya baru dapat laporan kemarin penggunaan ini, jadi ini tinggal dilakukan. Jadi tentu saja kalau memilih reaksi, memilih kondisi itu parameter-parameter yang umum. Nah, habis itu tinggal dilakukan saja di lab dan tentu saja kalau reaksi yang standar artinya kita tinggal punya kemampuan spektroskopi seperti biasa ya, melihat perubahan yang terjadi di dalam spektrumnya, berubah dari starting material ke produk. Jadi begitu. Nah, yang ini dalam industri kimia, terutama obat ya, itu menjadi ini apa yang disebut dengan ini time economy. Jadi harus siap-siap juga belajar karena dulu kuliahnya namanya kimia organik lanjut ya. Nah, studi mekanistik dari reaksi-reaksi supaya kita bisa mengarahkan pertanyaan yang pertama selektivitas. Jadi ini sebetulnya memindahkan saja dari labu ke dalam sistem aliran mikro. Reaksi-reaksinya ya reaksi-reaksi yang kita kenal. Kecuali tadi ya kita bisa mengamati reaksi-reaksi yang sangat cepat, flash chemistry. Mudah-mudahan nanti S3-nya sukses lah ya. Amin, amin. Niatnya sih kalau bisa ini Pak, apa namanya, mau diskusi sama Bapak juga, cuma kalau Bapak udah bisa belum Pak? Jadi ini Pak. Mungkin baru akhir tahun inilah saya mau bikin lisensi. Oh, berarti kalau tahun depan sekiranya mungkin udah ini ya Pak ya? Tahun depan mah insya Allah sudah. Mudah-mudahan Pak, mungkin berikutnya nanti bisa ini ya Pak ya, saya izin mungkin apa diskusi sama Bapak juga. Mangga. Oke, baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. S3 weh. Ya, terima kasih banyak Mbak Elsa. Dan ini ada Mbak Aini, unmute. Ada yang mau ditanyakan, Mbak?
Lain mah nanti diskusinya di lab aja. Oh, mahasiswanya Bapak. Oke, baik kalau gitu. Mungkin dari Bapak Ibu dosen di sini ada yang mau ditanyakan atau dari peserta yang lain? Mahasiswa ada lagi yang mau ada yang mau ditanyakan, ada yang didiskusikan kepada Pak Didin. Kebetulan kita masih ada waktu 10 menit lagi ya Pak Didin, sebelum jam 11. Ini sudah tidak ada, Iya. bisa ditutup lebih cepat Iya. lagi. Baik, kalau begitu, sepertinya sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Didin hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin terakhir Pak Didin dari kami, dari Intralab, ada take home message gak yang mau Bapak sampaikan kepada peserta hari ini, peserta Intralab Sharing Session hari ini? Karena kebetulan peserta hari ini tuh tidak hanya mahasiswa ya Pak, tapi ada juga dosen dari beberapa kampus di Indonesia. Seperti itu yang bisa mungkin Pak Didi bisa memberikan apa ya, inspirasi atau inspirasi penelitian atau apa yang bisa membantu untuk memproduksi bahan baku obat lokal seperti itu untuk memajukan kemandirian farmasi Indonesia. Seperti itu, Pak. Terakhir. Jadi ini saya bekerja sintesis sudah agak lama begitu ya. Salah satu yang agak sulit karena komunitas kita, komunitas kimia itu agak kurang bisa menjelaskan ini seperti begini. Jadi misalkan saja ada obat seperti ini ya, amlodipin. Ini asalnya dari mana sih? Nah, tentu pelajaran retrosintesis itu menjadi penting. Nah, pelajaran retrosintesis itu harus sampai ujung kalau bisa dan sampai reaksi-reaksi yang yang kita harus dorong ke departemen perindustrian lah, ke industri. Misalkan aja CL2 ya, yang itu berperan di dalam hampir semua reaksi-reaksi organik. Itu kita tidak punya punya industri. BR2 yang banyak juga. Nah, mendorong supaya di Indonesia ada CL2, mendorong supaya ada BR2 itu adalah tugas kita saya kira. Nah, ini saya lihat lebih banyak yang mudanya sebetulnya ya. Jadi kalau saya pensiunnya barangkali tinggal beberapa saat lagi. Nah, ini teman-teman ini yang kimia tentu saja masih lama begitu ya. Nah, kita harus sama-sama meyakinkan di Indonesia itu bahwa kimia itu punya peran yang sangat penting. Nah, tidak sebatas ada dalam perkuliahan, tetapi kita melakukan sesuatu. Jadi kalau istilah saya di lab itu apa namanya, lakukan sampai punya kemampuan kimia yang paling basic. Kemampuan kimia yang paling basic itu tadi saya cerita tahun 700-an Masehi itu Jabir Ibnu Hayyan buat alat destilasi. Tujuannya untuk apa? Untuk memisahkan. Nah, saya tidak tahu di antara yang hadir ini kemampuan memisahkannya sampai sejauh mana. Nah, karena tidak bisa memisahkan, jadi saya termasuk yang ini berkaitan tadi pertanyaan herbal misalkan, tapi bagus tadi pertanyaannya senyawa murninya bisa disintesis atau tidak. Artinya apa namanya yang diharapkan itu kan senyawa murni ya kan. Sehingga apapun aktivitas sebagai kemis itu pada akhirnya kita harus punya kemampuan untuk memurnikan, kemampuan untuk menentukan struktur, dan ini yang berikutnya adalah kemampuan untuk sintesis. Nah, di negara-negara maju disadari, bahkan di pemerintahannya, itu bahwa 95% material yang selalu berhadapan dengan kita itu adalah berkaitan dengan industri kimia. Nah, di kita barangkali ketika Mbak Vidya jadi menteri, barangkali ya teman-teman di sini jadi presiden atau apa gitu. Nah, itu dipahami betul bahwa industri kimia itu adalah industri yang sangat strategis. Bahkan tadi ya, saya bicara tadi produksi nitrogliserin.
Yang perlu Anda tahu, apa namanya, mungkin kita masih ada banyak kajian tentang produksi nitrogliserin, bahkan yang sangat-sangat vital seperti itu pun kita impor, banyak impor. Jadi mudah-mudahan ketika saya pensiun dan Mbak Vidya, Mbak Yudiana, tadi Mbak Elsa berada di posisi yang apa namanya, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sekarang, Pak. Saya kira itu sih ya. Jadi belajarlah kimia secara lebih dihayati gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Didin, sangat menginspirasi sekali take home message-nya. Semoga sampai ya pesannya kepada semua peserta Intralab sharing session ketiga hari ini. Eh, Pak Didin, terima kasih. Mungkin kita sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi terima kasih kepada peserta yang sudah hadir hari ini, kepada Pak Didin sebagai speakers, dan juga kepada Intralab yang sudah memberikan platformnya untuk acara kita hari ini. Jadi ditunggu juga untuk acara Intralab sharing session ke depannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas support-nya selalu. Dan mungkin dari saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih lagi. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Didin. Terima kasih banyak. Ya, boleh meninggalkan